Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya yaitu Muhammad Nafis Nasrul Ulum dari Prodi PAI kelas PAI AIA 1 semester 2. Dan sekarang saya mau menyampaikan atau memaparkan materi Ulumul Quran yaitu tentang Israiliyat. Secara bahasa, kata Israiliyah itu dinisbatkan dengan kata Israel atau bahasa Ibrani yang berarti Isra itu hamba dan Il itu merujuknya kepada Tuhan. Nah, dan secara historis ini berkaitan dengan Nabi Yakub bin Ishak bin Ibrahim alaihi salam. Nah, yang selanjutnya ini adalah pengertian secara istilah. Secara istilah, menurut Husain Az-Zahabi dalam kitabnya At-Tafsir wa Al-Mufassirun, yaitu kisah dan dongeng kuno yang disusupkan dalam tafsir dan hadis yang asal periwayatannya kembali kepada sumbernya, yaitu Yahudi, Nasrani atau lainnya, dan cerita-cerita yang sengaja diselundupkan oleh musuh-musuh Islam ke daftar tafsir dan hadis yang sama sekali tidak dijumpai dasarnya dalam sumber-sumber yang lama. Nah, yang selanjutnya ini adalah pengertian menurut Muhammad Khalifah dalam kitabnya Dirosat fi Manhaj al-Mufassirin. Nah, ini pengertiannya adalah yang dikutip oleh kitab-kitab tafsir tidak selamanya sesuatu yang berasal dari Yahudi dan Nasrani berupa Israiliyat seperti yang dimiliki Nasrani dari kitab perjanjian lama. Nah, tentang nasab Maryam, tempat kelahiran Nabi Isa alaihissalam. Dan Israiliyat bersifat netral, yaitu dapat berupa kisah-kisah atau yang lainnya, serta dapat sejalan dan dapat pula tidak sejalan dengan Islam. Nah, selanjutnya ini pengertiannya adalah pada umumnya Israiliyat berisi cerita-cerita dan dongeng-dongeng buatan non-muslim yang masuk ke dalam Islam. Nah, ini yaitu yang selanjutnya ini adalah ciri-ciri Israiliyat. Ciri-ciri Israiliyat ini ada dua, yaitu berupa sanad dan berupa matan. Nah, yang pertama ini yang berupa sanad. Awal sanadnya berupa rawi yang berasal dari ahli kitab. Dan yang kedua, atau awal sanadnya berupa rawi, sahabat atau tabi'in dan tabi'in yang terkenal sering menerima riwayat dari ahli kitab. Yang terakhir ini sanadnya tidak sampai kepada Rasulullah SAW. Nah, yang kedua ini adalah ciri-ciri Israiliyat secara atau menurut atau matan. Nah, yang pertama ini berupa kisah-kisah yang aneh dan asing. Yang kedua berupa kisah-kisah masa yang lampau. Yang terakhir ini umumnya berupa kisah-kisah yang panjang. Yang selanjutnya ini adalah masuknya Israiliyat ke dalam tafsir. Menurut penelitian Az-Zahabi, semenjak zaman sahabat, itu banyak sahabat yang terlibat seperti Ibnu Abbas, Abu Hurairah, Ibnu Mas'ud, dan Umar bin As. Nah, yang generasi selanjutnya ini sikap kehati-hatian para sahabat dalam menerima Israiliyat ternyata tidak diikuti oleh generasi yang sesudahnya. Berarti masuknya Israiliyat yang ke dalam tafsir yang generasi selanjutnya itu berarti sifat kehati-hatiannya ini sangat diprioritaskan. Selanjutnya yaitu klasifikasi Israiliyat. Yang pertama yaitu sejalan dengan Islam. Sejalan dengan Islam, mengikuti alurnya Islam, mengikuti syarat-syaratnya Islam. Dan yang kedua yaitu tidak sejalan dengan Islam. Secara umum yaitu ya katakanlah menyimpang. Yang ketiga yaitu tidak masuk bagian pertama dan kedua. Ini sangat berbahaya. Yang selanjutnya yaitu hukum meriwayatkan Israiliyat. Yang pertama yaitu melarang, sangat dilarang. Yang kedua yaitu dibolehkan atau membolehkan. Nah, yang selanjutnya yaitu perawi riwayat Israiliyat. Yang pertama dari sahabat Tamim Ad-Dari atau Nasrani. Yang kedua Abdullah bin Salam, riwayat-riwayatnya banyak diterima oleh kedua putranya, yaitu Yusuf Muhammad, Auf bin
Malik, Abu Hurairah, dan lain-lain. Imam Bukhari pun memasukkan beberapa riwayat darinya. Nah, yang kedua yaitu dari tabi'in. Yang pertama tadi kan sahabat, yang kedua ini tabi'in. Tabi'in berupa Ka'ab al-Akhbar dari Yahudi di Yaman. Nah, dari Yahudi terus di Yaman, riwayat-riwayatnya banyak diterima oleh Muawiyah, Abu Hurairah, Ibnu Abbas, Malik bin Amir. Yang kedua yaitu Wahab bin Munabbih. Nah, ini pengetahuan yang luas, banyak membaca kitab-kitab terdahulu serta menguasai tentang kisah-kisah permulaan alam ini. Nah, sekarang yaitu yang terakhir. Tadi kan yang pertama sahabat, yang kedua tabi'in, yang ketiga tabi'in. Nah, tabi'in ini yang pertama yaitu Abdullah Malik bin Abdul Aziz bin Zuraij. Nah, ini riwayat-riwayatnya diterima oleh Ibnu Abbas, Muhammad bin Sa'id Al-Kalbi, Muqatil bin Sulaiman, dan Muhammad bin Marwan As-Suudi. Nah, yang kedua ini Muqatil bin Sulaiman, masyhur dalam sidang tafsir Al-Quran dan dianggap cacat karena ia diketahui termasuk mazhab yang ditolak. Nah, selanjutnya yaitu contoh kitab tafsir. Yang pertama, tafsir At-Tabari dalam kurung ini tahun 310 Hijriah. Yang Jami' Al-Bayan fi Tafsir Al-Quran, meriwayatkan Israiliyat lengkap dengan sanad dan beberapa kritikan terhadapnya. Yang kedua ini tafsir Ibnu Katsir, ini tahun 774 Hijriah, yang bernama Tafsir Al-Quran Al-Azhim, meriwayatkan Israiliyat lengkap dengan sanad, tapi kemudian menjelaskan kebatilan yang ada dalam sanad tersebut. Tafsir Muqatil Ibnu Sulaiman, yang ketiga ini yaitu Tafsir Muqatil Ibnu Sulaiman. Nah, ini tahun 150 Hijriah, yang menyajikan tanpa member komentar atau tidak menjelaskan mana riwayat-riwayat yang benar dan mana yang salah. Nah, itu semua dari saya. Banyak yang salah, banyak yang tidak tepat dalam penuturan kata maupun materi. Kalau ya pasti ada yang salah, tolong dibenarkan di bawah di komentar ya. Sekian dari saya, Muhammad Nafis Nasrul Ulum. Sekian dan terima kasih.